Yesus yang memanggilku, Yesus yang memakaiku, ku siap Tuhan untuk melayani-Mu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan dan doa malam yang akan disampaikan oleh saya, TKS Silkia Bayu Saputra STH. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kembali lagi kami dalam perenungan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati apa yang kami dengar dari firman-Mu ini. Diberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Demikian pula diberkati jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Tuhan, ajarkanlah kami bukan hanya untuk menjadi pendengar atau pemaham dari firman-Mu, tetapi ajarkanlah kami untuk menjadi pelaku dari firman-Mu ini ya Tuhan. Berfirman Tuhan kepada kami siap mendengarkannya. Amin. Baik, yang menjadi renungan kita pada kesempatan hari ini diambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Di bawah perikop Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh menarik renungan yang perdengarkan bagi kita pada kesempatan kali ini, yaitu di mana terdapat kedua orang buta. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu, mengapa 2 orang buta? Kenapa tidak satu saja seperti itu? Namun hal ini sungguh menarik perhatian bagi kita untuk memahami ataupun mendalami dari firman Tuhan kita kali ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, ada orang banyak yang mengikuti dia. Dari mana saja pun, siapa saja pun, tidak kenal usia dan lain sebagainya, bahkan pekerjaan pun mengikuti Yesus karena meninggalkan pekerjaan-pekerjaan lain. Dalam perjalanan Yesus terdapat kedua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus melewati mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memahami bahwa orang yang terbatas seperti orang yang buta ini dapat mendengar Tuhan Yesus yang lewat. Sungguh ketika melihat perjuangan semangat mereka di dalam nas pada hari ini, mereka meminta pertolongan Tuhan untuk diberikan mujizat, diberikan kesembuhan melalui kesembuhan mata, agar mereka dapat melihat kembali segala sesuatu. Alangkah menariknya Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus lewat dan bersama orang-orang yang di sekitar yang mengikuti Yesus, kedua orang buta ini memanggil. Malah respon orang-orang yang mengikuti Yesus menegur,
agar tidak mengganggu perjalanan Yesus. Namun kedua orang buta ini tetap terus terang bersemangat dengan penuh perjuangan. Bahkan mereka dengan berteriak untuk meminta kesembuhan dari Yesus. Katanya, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Sungguh malang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mereka meminta belas kasihan. Itu saja pun, tidak lebih. Namun hal itu ditolak oleh orang banyak tersebut. Lalu semakin nyaringlah kedua orang buta ini teriak meminta kepada Yesus kembali. Dan jawabannya, Yesus mendengarkan mereka lalu mendatangi mereka berdua. Yesus bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, respon mereka yaitu agar mereka dapat melihat. Sungguh Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat kehidupan di dunia ini, ada orang yang peduli, tidak peduli kepada kita. Ada orang yang acuh, tak acuh kepada kita. Namun berbeda dengan Tuhan Yesus, Dia peduli. Meskipun kedua orang buta ini adalah orang yang terpencil dari antara orang-orang yang berada di sekeliling Yesus, yang meminta pertolongan Tuhan Yesus dengan belas kasihan. Lalu Tuhan Yesus memberikan mujizat itu kepada mereka. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Kita melihat dengan mata, kita memahami dengan pikiran kita, mendengar dengan telinga kita, bahwa apa yang kita punya tidak sepenuhnya sempurna. Bahkan kehidupan kita ini penuh di dalam rasa keterbatasan. Oleh karena itu penting kita menyadari dari pelajaran kedua orang buta ini. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bertekun kepada Tuhan. Dengan semangat mereka bertekun kepada Tuhan. Lalu iman mereka lah yang menjawab doa-doa mereka tersebut. Mereka percaya kepada Tuhan karena Tuhanlah sumber kesembuhan dan mujizat bagi kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita mencontohi bagaimana kehidupan orang yang saling menghargai seperti Yesus. Tidak seperti orang-orang yang mengacuhkan kedua orang buta ini. Mungkin mereka mengikuti Yesus hanya sekedar atau bahkan hanya identitas doang. Nah, sebagai pengikut Yesus yang setia, kita harus tekun sebagaimana yang Tuhan ajarkan, teladani bagi kita, yaitu tetap rendah hati. Rendah hati dalam standar Tuhan, yaitu saling mengasihi, saling membantu, setia dalam tugas pelayanan, bahkan tanggung jawab. Amin untuk firman Tuhan kita hari ini. Baik, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan melalui firman-Mu, kebenaran yang Engkau ucapkan melalui perantara hamba-Mu pada kesempatan kali ini. Terima kasih Tuhan, karena ada banyak pelajaran yang bisa kami pelajari dari sisi kedua orang buta ini. Tentu Tuhan, dalam hidup dan kehidupan kami memahami bahwa hidup kami ini adalah hidup yang penuh dengan keterbatasan, hidup yang penuh dengan kekurangan dan yang lain sebagainya ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau teguhkan, kuatkan hati kami dengan iman percaya kepadamu, sehingga kami beroleh berkat senantiasa yang berasal daripada Tuhan. Berkati kami semua yang telah mendengarkan, memahami firman-Mu. Ajarkanlah kami untuk menjadi pelaku yang setia, pelaku firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami sepanjang hari, sepanjang waktu. Ajarkan Tuhan kami untuk selalu saling mengasihi,
saling topang menopang dalam tugas pelayanan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Biarlah kami hidup dalam kasih, dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu hidup yang kami terima ini pada kesempatan kali ini Tuhan. Kami masih tetap didera oleh keadaan pandemi COVID-19. Jauhkanlah kami dari mara bahaya tersebut Tuhan. Karena kami tahu hal itu dapat mengancam kehidupan kami. Terlebih bagi kami yang lemah, mempunyai tubuh yang lemah. Bahkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang tua, bahkan anak yang kecil. Tuhan, mari Engkau hindari itu dari kami semua. Biarlah sukacitamu, Roh Kudus-Mu menaungi kehidupan kami, menjauhkan kami dari mara bahaya sakit penyakit. Bersama Tuhan Yesus kami bisa. Bersama Tuhan Yesus kami pasti mendapatkan segala sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Diberkati jemaat-Mu yang sakit, yang terkena virus pandemi COVID-19 ini Tuhan, baik itu yang berada di rumah sakit ataupun yang isolasi mandiri di rumah. Hari Tuhan Engkau berkati melalui obat-obatan, bahkan tindakan dari para medis. Adalah Tuhan yang memperlengkapi kehidupan mereka dengan kesembuhan. Berkati orang-orang yang berada di sekitar kami Tuhan. Resort tempat kami, jemaat-jemaat kami. Biarlah kami hidup selalu dalam kasih. Dijauhkan kami dari mara bahaya, malapetaka, dan hal-hal yang merugikan hidup kami. Ajarkanlah hidup kami selalu senantiasa berserah penuh dalam keyakinan bahwa Tuhanlah yang menuntun hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akhiri doa kami ini seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.